muttaqina, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, peserta kajian Jam'ul Arba'in fi Hifdzil Juz'i Thalathin, saya ucapkan marhaban bihudurikum, selamat datang dengan bergabungnya antum pada majelis ilmu ini. Insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barakah yang banyak, karena majelis ilmu termasuk majelis zikir yang dicari-cari oleh para ulama sayyahin, yang apabila mereka mendapatkannya maka mereka akan menaungi majelis tersebut. Meskipun majelis ini secara virtual ya, tapi insyaallah keberkahan tetap ada kita dapatkan apabila kita menghadiri majelis ilmu dengan adab sebagaimana kita menghadiri pada majelis yang offline. Baik, sebelum kita baca buku ini, saya ceritakan terlebih dahulu sababut ta'lif, sebab kenapa ditulis buku ini. Adalah saya mendapatkan informasi dari Ustadz Abdul Qadir Bekasi, pendiri pesantren Al-Islam di Cirebon, bahwasanya beliau membuat satu program beserta putra beliau Ustadz Ayatullah. Programnya diberi judul Gimja. Namanya agak unik ya. Itu singkatan dari Gerakan Indonesia Menghafal Juz Amma. Nah, maka setelah ada informasi ini, saya terbersit untuk mengumpulkan hadis-hadis yang kira-kira bisa membantu program ini meskipun dari satu bagian tertentu yang sedikit saja, yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan fadilah menghafal Quran secara umum. Demikian juga hasungan untuk menghafalkan surat-surat pendek, juz amma. Kemudian juga hadis-hadis yang berkaitan dengan tafsir untuk surat-surat yang pendek-pendek tersebut. Tentu saja tafsir tidak lengkap untuk semua ayatnya, karena akan memakan banyak akan memerlukan banyak hadis Nabi SAW. Ini hanya satu surat, saya ambil satu ayat yang kemudian ada tafsirnya berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW. Nah, sehingga beserta menghafal juz amma bagi yang belum menghafalnya, maka sekaligus juga kita bisa mempelajari tafsirnya. Karena sebagian dari ayat-ayat yang ada di dalam surat-surat tersebut kita tafsirkan dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita kumpulkan dalam buku ini. Karena itulah buku ini diberi judul Jam'ul Arba'in, mengumpulkan 40 hadis fi hifdzil juz'i thalathin, dalam menghafal juz 30. Adapun foto di sini ya hanya sekedar penghias judul saja. Ini adalah perkumpulan ulama-ulama Solo. Dari tengah Ustadz Mudzakir, kemudian ke kanan Habib Shalih Al-Jufri, kemudian ke kanan lagi Ustadz Syihab, ke kanan lagi ini Ustadz Muhammad Halim, pesantren Takmirul Islam. Ke kiri ini Habib siapa saya nggak paham, ini Habib di Sarkliwan. Kemudian sebelahnya lagi Buya Soni yang sudah wafat rahimahullahu ta'ala. Baik, kita mulai pembacaan buku ini. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wabihi nasta'in, dan hanya dengan Allah kami minta tolong. Buku ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana kebiasaan Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kalau menulis surat maka biasanya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga ini mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala contohkan untuk kita. Allah membuka mushaf, membuka Al-Qur'annya dengan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu dengan surat Al-Fatihah yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Al-Adabul Mufrad dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menulis surat. Maka beliau menulis judul Babu Sadrir Rasail, bab memulai surat-surat Bismillahirrahmanirrahim, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tulisan saya ini juga termasuk surat, yaitu surat untuk seluruh kaum muslimin yang ingin menghafalkan juz amma ataupun yang sudah hafal juz amma dan ingin mengetahui sebagian tafsirnya.
Adapun wabihi nasta'in, hanya dengan Allah kita minta tolong, karena memang la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sekaligus saya akan menafsirkan kata-kata la haula wala quwwata illa billah, karena banyak yang tidak paham apa makna dari la haula wala quwwata illa billah. Saya tampilkan dari kitab Al-Jami'us Shaghir, apa makna dari la haula wala quwwata illa billah. Meskipun hadis ini saya jujur ya, derajatnya adalah dhaif, akan tapi ini adalah penafsiran dari banyak para ulama, sehingga kita katakan saja ini bukan sabda Nabi SAW, tapi ini sebagai ucapan para ulama ya. Ala ukhbiruka bi tafsiri la haula wala quwwata illa billah. Maukah saya kabarkan kepada engkau apa tafsiran la haula wala quwwata illa billah? Yang dimaksud la haula, tidak ada daya, itu maksudnya an ma'siyatillah. Tidak ada daya untuk meninggalkan maksiat illa bi ismatillah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wala quwwata, tidak ada kekuatan, maksudnya ala ta'atillah, tidak ada kekuatan untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala illa bi'aunillah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka manusia ini tidak mampu meninggalkan maksiat yang dia diciptakan oleh Allah, memiliki syahwat sehingga dia mau melakukan maksiat, kecuali dengan pertolongan Allah saja dia bisa meninggalkan maksiat itu. Demikian juga tidak akan mampu dia melakukan ketaatan-ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Salat jamaah ke masjid, siapa yang mendatangkan kita ke masjid kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Menghadiri pengajian seperti ini, siapa yang memberikan taufik kepada kita kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Nanti malam tahajud jam 3, siapa yang membangunkan kita kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Banyak orang yang bangun jam 3 tetapi tidak salat tahajud. Maka siapa pula yang memberi taufik kepada kita untuk melakukan salat tahajud kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Ini semuanya makna dari la haula wala quwwata illa billah. Karena itulah buku dimulai dengan wabihi nasta'in, hanya dengan Allah kita minta tolong, karena hanya Allah lah yang mampu menolong kita. Al-hadithul awwalu, hadis yang pertama. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi, sesungguhnya orang yang laisa, tidak ada, fi jawfihi, pada tengahnya, maksudnya pada dadanya, syai'un, sesuatu, minal qur'ani, dari Al-Qur'an, maka kal baitil kharibi, seperti rumah yang roboh. Hadis diriwayatkan rawahu Tirmidzi wal Hakim wa sahhahahu. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan Hakim, dan keduanya mensahihkannya. Wa fi sanadihi Qabus bin Abi Dhabyan dhaifun. Tapi dalam sanadnya ada rawi bernama Qabus bin Abi Dhabyan, dia seorang rawi yang dhaif. Wa anhu Jarirun, dan meriwayatkan darinya rawi bernama Jarir, fihi maqalun, dia diperbincangkan oleh para ulama, maksudnya juga seorang rawi yang dhaif. Jadi ringkasnya, hadis ini derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan derajatnya sahih, yaitu Tirmidzi dan Hakim, tetapi kedua ulama ini, yaitu Tirmidzi dan Hakim, terkenal sebagai mutasahil, yaitu mempermudah di dalam pensahihan hadis. Sementara ulama-ulama yang lain mendhaifkan hadis ini, termasuk diantaranya adalah Al-Imam Az-Zahabi ketika mengomentari tashih dari Imam Hakim ini. Nah, kalau hadis ini dhaif, kenapa ditampilkan di sini? Tidak ada masalah, karena ini hadis bicara tentang targhib wa tarhib. Targhib itu adalah menghasung untuk beramal kebaikan, tarhib itu adalah melarang dari beramal keburukan. Nah, ini menghasung untuk menghafalkan Al-Qur'an. Hadis ini mencela orang yang tidak menghafalkan Al-Qur'an sama sekali. Nah, sehingga maka hadis ini termasuk targhib wa tarhib. Dan para ulama, sikap mereka terhadap hadis targhib wa tarhib itu mereka mempermudah di dalam meriwayatkannya, tetapi dengan dijelaskan kedhaifannya. Nah, seperti yang saya lakukan di sini ya, tetap saya jelaskan ini hadisnya ada dhaifnya karena ada dua rawi yang bermasalah, tetapi isinya dapat kita ambil pelajaran. Ya, mari kita pelajari isinya. Dalam hadis ini disebutkan orang yang di dalam hatinya tidak ada sesuatu pun Al-Quran, maksudnya orang yang tidak hafal Quran sama sekali, maka kal baitil kharib, itu seperti rumah yang roboh, artinya tidak ada gunanya.
rumah yang masih berfungsi itu bisa digunakan untuk menutupi diri dari pandangan orang, kemudian bisa menjaga dari panas matahari, bisa menjaga dari dinginnya malam, dan juga dari hujan. Tapi kalau rumah sudah roboh, apa fungsinya? Tidak ada orang yang mau tinggal di dalamnya, karena dia tidak bisa menjaga dari kemadharatan, panas, dingin dan sebagainya, tidak akan dia terjaga darinya. Makanya ada satu perumpamaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dahsyat untuk menghasung kita menghafalkan Al-Quran. Baik, kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Di sini memang tidak disebutkan radhiyallahu anhuma, tetapi adab kita ketika membaca hadis dan di situ ada nama sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah tetap kita doakan radhiyallahu anhuma atau radhiyallahu anhu, tergantung siapa sahabatnya ya. Kalau di sini sahabatnya adalah Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Nah, Abdullah ini sahabat Nabi, Abbas bapaknya juga sahabat Nabi. Karena dua-duanya sahabat Nabi, maka didoakan dua-duanya radhiyallahu anhuma. Seandainya misalnya an Umar, maka kita doakan radhiyallahu anhu. Karena Umar bin Khattab yang Islam hanyalah Umar saja. Khattab bapaknya tidak Islam. Kemudian setelah nama sahabat kita sebutkan, kita ucapkan qala, baru setelah itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cara membacanya yang benar. Meskipun di sini tertulis Ani bin Abbasin qala Rasulullah, tapi cara membacanya adalah Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara pembacaan hadis pun ada adabnya atau ada caranya ya. Sehingga kalau tidak pernah mempelajari hadis dari guru, tentu saja kita tidak akan mengetahui masalah-masalah seperti ini ya. Saya tahunya gini juga dari guru saya. Ketika beliau membacakan hadis begini, dibaca radhiyallahu anhuma sambil dijelaskan seperti apa yang saya jelaskan tadi. Beliau tambahkan qala sambil beliau jelaskan seperti apa yang saya jelaskan tadi. Nah, inilah fungsinya kita berguru dalam mencari ilmu agama ini. Karena ilmu agama diwariskan dengan cara guru menjelaskan dan murid mendengarkan penjelasan. Sekarang antum mendengarkan, besok antum akan memperdengarkan atau mengajarkan kepada orang lain, terus seperti itu sampai hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum. Kalian mendengar hadis dari saya dan akan didengarkan dari kalian dan akan didengarkan dari orang yang mendengar dari kalian. Jadi terus menerus, turun temurun sampai hari kiamat. Itu cara mencari ilmu yang benar seperti itu. Tidak hanya dengan membaca buku tanpa guru, bukan ya. Meskipun membaca kitab itu juga satu cara untuk mencari ilmu, tapi bukan berarti boleh membaca kitab sendiri tanpa ada guru sama sekali. Nah, itu yang tercela. Hadis ini riwayat Abu Dawud sahih. Faedah yang kedua, yang dimaksud jauf, ya, jauf itu artinya tengah ya, tapi yang dimaksud di sini adalah hati ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata-kata jauf di dalam Al-Qur'an. Bisa dilihat nanti pada surah Al-Ahzab ayat 3, ayat 4. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Tidaklah Allah memberikan kepada satu orang dua hati dalam tengahnya, maksudnya tengah tubuhnya ini. Nah, jadi jauf itu arti asalnya tengah tubuh. Apa yang ada di dalam tengah tubuh? Yaitu hati. Nah, maka yang dimaksud dalam hadis ini adalah hatinya itu sendiri, bukan tengahnya, tetapi maksudnya hatinya itu sendiri. Karena itu kesimpulan dari hadis ini, marilah kita memperbanyak menghafal Al-Quran. Karena semakin banyak hafalan Quran kita, berarti semakin makmur hati kita. Dan kalau semakin makmur hati kita, maka seperti rumah yang banyak manfaatnya. Semakin sedikit hafalan kita, berarti semakin kurang manfaat dari rumah tersebut. Ini perumpamaan. Baik, kita lanjutkan hadis yang kedua, al-haditsus tsani. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhadha as-sab'a, barang siapa yang mengambil 7 surat, fahuwa khairun, maka dia itu adalah kebaikan yang besar.
Rawahul Hakim, diriwayatkan oleh Hakim. Wa quri'a, dan boleh juga dibaca fahuwa habrun, maka dia itu adalah seorang habr, ai maksudnya alimun, seorang alim. Wakilahuma, dan kedua-duanya, dua bacaan tadi, mumkinun, bisa ya, jadi bisa dibaca khairun, bisa dibaca habrun. Wallahu a'lam, dan Allah lah yang lebih mengetahui. Hadis ini menghasung kita untuk menghafal 7 surat As-Sab'. Itu maksudnya adalah 7 surat yang panjang, yang mulainya adalah Al-Baqarah dan akhirnya adalah Al-Anfal dan At-Taubah ya. Al-Anfal surat yang ke-8, At-Taubah surat yang ke-9, digabung seolah-olah jadi satu surat. Nah, maka totalnya ada 7 surat yang panjang itu. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, buku ini saya tampilkan di awal maksudnya adalah sebagai peringatan bahwa menghafalkan Al-Quran sedikit demi sedikit, menghafalkan juz 30 ya, Gimja Gerakan Indonesia menghafal juz 30, itu hanya sebagai batu loncatan. Bukan berarti target kita 30 titik selesai, habis itu sudah tidak mau menambah lagi, bukan ya. Tapi menghafal juz 30 ini adalah batu loncatan untuk menghafalkan yang lebih banyak lagi. Maka target kita bukan menghafal juz 30. Juz 30 hanya sebagai muqaddimah atau pendahuluan. Habis itu kalau sudah bisa menghafal juz 30, nah ternyata kita bisa membuktikan, wah ternyata saya orang Indonesia bisa hafal juz 30. Berarti menghafal juz yang lain pun saya bisa. Nah silahkan tambahkan 7 surat yang panjang dalam Al-Quran ini, Al-Baqarah sampai dengan At-Taubah. Baik, kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah. Aisyah ini adalah istri Nabi SAW yang paling dicintai oleh beliau. Tetapi istri Nabi yang paling utama bukanlah Aisyah, dialah Khadijah radhiyallahu taala anha. Baru Aisyah adalah nomor 2 setelah Khadijah. Ini urut-urutan fadilah atau keutamaan para istri Nabi menurut Ahlus Sunnati wal Jamaah. Adapun orang-orang Syiah, maka sebagian mereka benci sekali terhadap Aisyah. Bahkan dianggap Aisyah itu adalah telah berzina, naudzubillah min syarri dzalik. Dan kalau ada orang yang mengatakan Aisyah berzina, maka sungguh dia telah kafir murtad. Sehingga Syiah itu dibagi dua ya. Ada yang kafir murtad, ada yang tidak. Kalau dia mengatakan Quran sudah berubah, kafir murtad. Kalau dia mengatakan Aisyah berzina, kafir murtad. Kenapa? Karena mengatakan Quran berubah itu berarti menentang isi Quran yang Allah mengatakan wa inna lahu lahafidhun. Mengatakan Aisyah berzina itu berarti menentang isi Quran yang mengatakan bahwa Aisyah itu bebas dari zina. At-tayyibatu lit-tayyibin wa tayyibun lit-tayyibat. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Faedah berikutnya, yang dimaksud akhadha sab'a, mengambil 7 surat. Nah, apa maksudnya mengambil itu ya? Al-Munawi menjelaskan bahwa yang dimaksud mengambil itu 2. Pertama, dia hafal, yang kedua, dia sering membacanya. Dan memang kalau orang sudah menghafal Al-Quran, maka pasti dia akan berusaha untuk selalu mengulanginya. Karena hafalan Quran itu seperti onta yang diikat ya. Tahu onta kan? Onta biasanya ditekuk itu lututnya, kemudian dimasukkan ekol padanya, diikat supaya nggak lari. Nah, ekol ini sifatnya tidak mengikat 100% ya. Dia kalau digerak-gerakkan kakinya lama-lama akan kendor. Nah, kalau sudah kendor dia bisa lari. Nah, Quran juga kayak begitu. Kalau tidak dijaga terus-menerus, Quran akan lari ya. Maka orang yang mengikat onta itu pasti seberapa menit lagi dia akan lihat lagi. Kemudian kalau sudah kendor dipasangkan lagi atau ditarik lagi talinya. Nanti berapa menit lagi dilihat lagi, kalau sudah kendor diikat lagi. Nah, demikian juga Quran harus seperti itu. Kalau tidak diulang-ulang dia akan lenyap. Nah, itulah makna dari akhadha. Mengambil itu apa? Menghafal dan juga sering atau banyak-banyak mengulanginya. Kemudian fahuwa khairun, maka itu adalah satu kebaikan yang besar. Kenapa saya artikan kebaikan yang besar? Karena di sini khairun ditutup dengan tanwin, sementara kaidahnya mengatakan at-tanwin at-tankiru lit-ta'zim ya, penggunaan isim nakirah yaitu yang ditutup dengan tanwin ini untuk membesarkan. Nah, maka fahuwa khairun itu adalah satu kebaikan yang besar. Nah, yang dimaksud kebaikan yang besar itu adalah pahalanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga termasuk kebaikan yang besar itu adalah fahuwa habrun.
dia adalah termasuk ulama, termasuk orang yang berilmu. Kenapa? Karena 7 surat ini banyak dibicarakan hukum-hukum di dalamnya. Sementara syarat menjadi ulama salah satunya apa? Dia harus paham ayat-ayat hukum. Jadi ayat-ayat Quran ada ayat-ayat hukum, ada ayat-ayat berita kan. Nah, yang paling penting bagi seorang alim itu adalah ayat-ayat hukumnya. Meskipun ayat-ayat berita juga penting, tetapi kalau dia tidak memahami ayat-ayat hukum, tidak akan disebut sebagai alim ya. Maka siapa yang menghafal 7 surat ini, paham isinya, dia berarti sudah alim. Baik, kita lanjutkan hadis yang ketiga, al-haditsus tsalits. An Watsilah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "U'titu, aku diberi oleh Allah, makanat Taurati, sebagai ganti dari kitab Taurat, as-sab'at tiwal, 7 surat yang panjang-panjang. Wa u'titu, dan aku diberi oleh Allah, makanaz Zaburi, sebagai ganti dari kitab Zabur, al-Ma'ina, surah-surah al-Ma'in. Wa u'titu, dan aku diberi oleh Allah, makanal Injil, sebagai ganti dari kitab Injil, al-Mathani, surat-surat Mathani. Wa fuddiltu, dan aku diberi kelebihan atau diberi tambahan oleh Allah, bil mufassal, dengan surat-surat mufassal. Hadis diriwayatkan oleh At-Tabarani. Hadis ini menunjukkan fadilahnya kita menghafalkan mufassal, surat-surat pendek yang termasuk di dalamnya adalah juz 30 ya, karena surat-surat mufassal ini adalah satu kelebihan, satu tambahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab-kitab yang lain yang sudah diberikan oleh Allah kepada para nabi. Baik, kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, saya diberi oleh Allah sebagai ganti dari kitab Taurat 7 surat yang panjang. Artinya isi Taurat itu sudah terwakili dengan 7 surat yang panjang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah syariat yang paling sempurna adalah syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya wajar kalau kemudian syariat-syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya dihapus. Taurat pernah diturunkan oleh Allah menjadi syariat untuk kaum muslimin di atas muka bumi. Tapi kemudian dia expired ya. Jadi sudah habis masa berlakunya. Kemudian diganti kitab Injil. Kitab Injil pun juga ada masa berlakunya sampai dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah datang Nabi, kitab Injil sudah expired tadi ya, sudah enggak berlaku lagi. Sehingga kemudian yang berlaku hanyalah Al-Qur'an. Semua kitab itu harus ditinggalkan, artinya sudah tidak dijadikan sebagai syariat lagi, sudah dihapus, dimansuh oleh Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini mengganti dari Taurat, itu kitabnya Nabi Musa, Zabur kitabnya Nabi Daud, dan juga Injil kitabnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Masih ada tambahan, yaitu surat-surat mufassal, surat-surat yang pendek yang merupakan tambahan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah berikutnya, yang dimaksud as-sab'ut tiwal, 7 surat yang panjang, sudah saya tafsirkan tadi, yaitu dimulai dari Al-Baqarah, kemudian ditutup dengan surat Al-Anfal dan At-Taubah, dianggap sebagai satu surat, sehingga 7 surat sampai situ. Yang dimaksud al-ma'in dari kata-kata mi'ah, sehingga ada juga yang membaca al-mi'in ya, tapi saya mengikuti bacaan Imam Munawi, al-ma'in, mimnya di fathah, yaitu surat-surat yang ayatnya adalah 100 ayat atau lebih. Dari kata-kata mi'ah artinya 100. Maka al-ma'in adalah surat-surat yang isinya 100 ayat atau lebih. Kemudian yang dimaksud mathani, mathani adalah surat-surat yang isinya kurang dari 100 ayat. Adapun al-mufassal itu adalah surat-surat pendek, disebut mufassal karena dia itu dipisah-pisah, yaitu dengan bismillah. Satu surat sebentar lagi selesai, dipisah dengan bismillah. Maka mufassal artinya apa? Terpisah-pisah, yaitu terpisah dengan bismillah. Surat mufassal ini diperselisihkan oleh para ulama mulainya dari surat apa ya. Ada 7 pendapat, tapi tidak usah dihafalkan 7 pendapat ini, tambah bingung kita. Kita ambil aja pendapat mayoritas para ulama, bahwasanya surat mufassal itu dimulai dari Al-Hujurat. Adapun akhirnya surat apa? Nah, itu sudah disepakati ulama, yaitu sampai dengan surah An-Nas.
Dan surat-surat mufassal ini dibagi 3 bagian. Ada yang disebut tiwalul mufassal, surat-surat panjang dari al-mufassal. Ada yang disebut ausatul mufassal, surat-surat yang tengah-tengah dari al-mufassal. Ada yang disebut qisarul mufassal, surat-surat yang pendek dari al-mufassal. Nah, ringkasnya saja, meskipun di sini ada perselisihan pendapat juga, ya, yang panjang itu dari surat Al-Hujurat sampai dengan surat Al-Mursalat. Yang sedang-sedang itu adalah dari surat An-Naba sampai dengan surat Al-Lail. Yang pendek-pendek itu adalah dari surat Ad-Duha sampai dengan surat An-Nas. Nah, maka cara menghafalkan surat mufassal dibagi 3 begitu saja lebih bagus. Jadi mungkin kelas pertama itu menghafalkan Qisarul Mufassal sampai Ad-Duha. Kelas berikutnya menghafalkan Ausatul Mufassal sampai dengan An-Naba. Nah, kemudian tingkatan berikutnya lagi menghafal sampai dengan surah Al-Hujurat. Kemudian faedah yang terakhir, ya, nama-nama kitab ini At-Taurah, Az-Zabur, Al-Injil, ini semuanya ada artinya, ya. At-Taurah diambil dari kata-kata tauriyah yang artinya menutupi. Disebut Taurat karena dia itu menutupi kegelapan kesesatan dengan sinar yang dibawa olehnya. Jadi kitab Taurat membawa petunjuk. Nah, petunjuk ini bersifat bersinar sehingga dia menutupi kesesatan yang ada sebelum munculnya kitab Taurat ini. Adapun Zabur dari kata-kata zabarah artinya menulis, ya. Maka Zabur itu adalah kitab yang ditulis. Maka Zabur sama dengan kitab, ya, karena kitab itu sesuatu yang ditulis. Adapun Injil diambil dari kata-kata najl. Najl itu artinya khulasah atau saripati atau kesimpulan. Nah, maka kitab Injil itu disebut kitab Injil karena dia merupakan saripati dari kitab sebelumnya, yaitu kitab At-Taurah. Jadi isinya sedikit berbeda, ya, antara Taurat dengan Injil. Ada perbedaan-perbedaan sedikit, tetapi banyak yang sama di antaranya. Nah, maka disebut Injil itu saripati dari kitab Taurah. Adapun Al-Quran, namanya Al-Quran artinya adalah bacaan. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang keempat, Al-Hadithur Rabi'. An Sa'id bin Jubair radhiyallahu rahimahullahu ta'ala qala innal ladzi, dari Sa'id bin Jubair dia mengatakan, innal ladzi, sesungguhnya surat-surat yang tad'unahu, kalian menyebutnya, al-mufassala, sebagai surat-surat mufassal, huwal muhkam, dia itu adalah surat-surat yang muhkam. Qala, Sa'id bin Jubair mengatakan, wa qala Ibnu Abbas, dan berkata Ibnu Abbas, tufiya, telah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana, sementara saya ini ibnu ashri sinin, anak usia 10 tahun. Wa qad qara'tu, dan saya sudah menghafal al-muhkam, surat-surat muhkam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Riwayat ini menunjukkan bahwa surat mufassal yang tadi kita bahas, yaitu dari Al-Hujurat sampai dengan An-Nas, itu ternyata ada nama lainnya, yaitu nama lainnya Al-Muhkam. Nah, muhkam itu artinya apa? Muhkam itu artinya yang tidak mansukh. Karena surat-surat mufassal itu rata-rata adalah surat Makkiyah, kalau tidak semuanya. Coba nanti diteliti, ya. Kebanyakannya adalah apa? Surat-surat Makkiyah. Nah, surat-surat Makkiyah itu rata-ratanya isinya bukan masalah hukum, tetapi berita-berita. Nah, sementara berita-berita di dalam Al-Quran itu tidak ada nasakh padanya. Tidak mungkin ada berita dalam Quran kemudian dimansukh, ya. Karena kalau berita dimansukh atau dihapus itu menunjukkan yang membawa berita salah. Nah, padahal Allah tidak mungkin salah. Nah, kalau kita membawa berita kemudian kita meralat, itu wajar karena kita manusia kadang-kadang salah. Nah, sehingga dalam Al-Quran ayat-ayat yang dimansukh itu semata-mata ayat-ayat hukum saja. Awalnya minuman keras hanya dilarang setelah salat atau mendekati salat. Nah, setelah itu dilarang secara mutlak. Nah, ini adalah mansukh yang dalam masalah hukum. Tapi dalam masalah berita tidak ada sesuatu pun yang mansukh atau yang dihapus. Tapi kita ambil beberapa faedah dari asar ini, ya. Hadis atau asar ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair adalah seorang tabi'in, bukan sahabat Nabi SAW. Karena itu Sa'id bin Jubair ini kalau kita mendoakan beliau biasanya bukan radhiyallahu anhu tetapi rahimahullahu ta'ala. Ini adatnya para ulama, ya. Bukan berarti tidak boleh didoakan radhiyallahu anhu, bukan. Tapi adat mereka kalau sahabat didoakan radhiyallahu anhu, kalau selain sahabat didoakan dengan rahimahullahu ta'ala.
Nah, Sa'id bin Jubair ini termasuk muridnya Ibnu Abbas. Kita tahunya dari riwayat Imam Bukhari bahwasanya Ibnu Abbas pernah bertanya kepada Sa'id bin Jubair, "Wahai Sa'id, hal tazawwajta? Apakah kamu sudah menikah?" Maka Sa'id bin Jubair mengatakan, "Belum." Maka Ibnu Abbas mengatakan, "Tazawwaj, kamu menikahlah. Fa inna aktsara hadhil fa inna afdala khaira hadhil ummah aktsaruha nisaan." Karena manusia yang paling utama dari umat ini, maksudnya Nabi Muhammad SAW, itu adalah orang yang paling banyak istrinya. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi wafat. Sementara saya, kata Ibnu Abbas, usianya 10 tahun. Nah, maksud 10 tahun ini adalah 13 tahun ya. Dan itu kebiasaan orang Arab, mereka menghapus bilangan yang tambahan sehingga mereka menyebut 42, 40, menyebut 13, 10 ya. Menyebut 62, 60, itu biasa. Ada kalanya dibulatkan, ditambah, atau ada kalanya dibulatkan dengan dikurangi. Karena itu tentang usia wafat Nabi SAW juga ada dua riwayat. Riwayat pertama mengatakan usia Nabi ketika wafat adalah 65 tahun. Ada lagi riwayat mengatakan usia Nabi ketika wafat 60 tahun. Nah, itu semuanya karena mengikuti adatnya orang Arab yang menghapus bilangan-bilangan pecahan, yaitu antara 1 sampai 4, dan mereka menggunakan bilangan-bilangan yang tidak pecahan ya. Mereka sebutkan 60, 70. Kalaupun menggunakan pecahan itu hanya angka 5 saja ya, 65, 75 begitu. Nah, maka sebenarnya usia Ibnu Abbas ketika Nabi wafat ini bukan 10 tahun tetapi 13 tahun ya. Dia hilangkan kata-kata 3 seperti adatnya orang Arab. Adapun wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, usia berapa beliau? Nah, ini yang sering disebutkan orang usianya 63 tahun ya. Padahal sebenarnya usia beliau itu 61 tahun menurut perhitungan tahun Masehi. Kalau perhitungan tahun Hijriah memang usia beliau adalah 63 tahun. Karena setiap 30 tahun itu ada terpaut 1 tahun ya. Sehingga kalau pakai usia Masehi ya berarti 61, kalau pakai usia Hijriah berarti 63. Karena itu yang sudah 60 tahun siap-siap ya, 1 tahun lagi malaikat maut akan datang insyaallah ta'ala. Kemudian kata-kata qara'tul muhkam, saya sudah menghafal surat-surat muhkam. Nah, ini menunjukkan bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak-anak mereka diajari menghafalkan Quran. Ibnu Abbas usia 13 tahun sudah selesai menghafalkan surat An-Nas sampai dengan surat Al-Hujurat. Nah, maka ini sebagai hitungan ideal mungkin ya. Jangan sampai anak-anak kita tidak menghafalkan Quran sama sekali. Dan kalau bisa usia 13 tahun itu sudah selesai menghafal surat-surat muhkam, yaitu dari An-Nas sampai dengan Al-Hujurat. Kalau bisa lebih dari itu ya bagus ya. Tapi seandainya tidak bisa lebih dari itu, ini sudah sesuatu yang baik. Anak usia 13 tahun sudah menghafal sampai Al-Hujurat. Berarti dia sudah hafal 4 juz ini ya. Juz 27, 28, 29 sama juz 30. Tambah sedikit lagi ya, karena juz 27 itu mulainya adalah Az-Zariyat. Nah, ini Al-Hujurat sebelum Az-Zariyat. Berarti dia sudah hafal 4 juz lebih sedikit. Kata-kata qara'tu itu kadang diartikan membaca, kadang-kadang diartikan menghafal atau sudah hafal. Nah, di sini yang dimaksud adalah hafal. Nah, taunya bagaimana arti qara'a itu menghafal atau membaca? Itu sesuai dengan siyaqul kalam, kondisi kalimatnya ya. Kondisi kalimatnya di sini mengharuskan kita untuk memaknai qara'tu adalah hafidtu, saya sudah menghafal surat-surat muhkam. Kita lanjutkan hadis yang terakhir pada pertemuan kali ini, al-hadithul khamis, hadis yang kelima. Suratu amma yatasaalun, surat amma yatasaalun. Nah, mulai dari hadis yang kelima sampai dengan hadis-hadis berikutnya lagi, itu nanti sudah masuk pada pembicaraan tentang surat-surat yang ada pada juz 30. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syayyabatni, telah membikin beruban saya, Hudun, surat Hud,
wal waqi'ah dan surat al-waqi'ah, wal mursalat dan surat al-mursalat, wa amma yatasaalun dan surat an-naba, wa idza syamsu kuwirat dan surat at-takwir. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan bahwasanya surat-surat ini isinya adalah perkara-perkara yang mengerikan, sehingga menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau setelah turun surat-surat ini kepada beliau, maka beliau pun banyak beruban, ya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa salah satu penyebab munculnya uban itu kalau mengalami perkara-perkara yang menyusahkan atau menyedihkan atau perkara-perkara berat, ya. Mikir yang berat, nah itu menyebabkan banyak beruban. Meskipun uban tidak satu itu sebabnya, ya, tapi salah satu sebabnya adalah hal tersebut. Yang dimaksud syayyabatni, menyebabkan saya beruban, maksudnya semestinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak beruban, ya. Karena beliau itu mempunyai satu khususiyah. Khususiyahnya apa? Tidak boleh satupun umat Islam membenci Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, padahal orang-orang Arab itu, bahkan juga mungkin orang Indonesia sama juga, ya, kalau seorang istri melihat suaminya beruban, nah itu sudah tidak senang lagi. Kenapa? Wah, ini menunjukkan sudah tua, ini sudah lemah, sudah loyo orangnya. Nah, kalau itu terjadi pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ini menyebabkan kafirnya istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena membenci Nabi itu kekafiran. Nah, maka supaya tidak ada satu kebencian dari istri-istri Nabi kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melihat banyaknya uban pada kepala beliau, maka satu khususiyah Rasulullah adalah beliau tidak boleh dibenci karena akan menyebabkan kafir, dan supaya tidak dibenci oleh istri-istrinya maka diberi khususiyah oleh Allah tidak ada uban yang muncul pada rambut beliau. Tapi tetap saja muncul uban, ya. Gara-gara apa? Gara-gara membaca surat Hud, surat Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, Amma Yatasaalun, Asy-Syamsu Kuwirat. Nah, mari kita lihat apa sih isinya surat-surat ini. Untuk surat-surat yang pendek, ya, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, Amma Yatasaalun dan At-Takwir, 4 surat ini isinya mirip-mirip, yaitu tentang hari kiamat. Nah, kondisi hari kiamat kan kondisi yang mengerikan, sehingga wajar kalau kemudian memikirkan hari kiamat menyebabkan jadi beruban, ya, karena takutnya terhadap kondisi hari kiamat tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang hari kiamat pada surah Al-Muzammil ayat yang ke-17, "Fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba." Bagaimana kalian bertakwa apabila kalian saja kafir terhadap satu hari yang besar yang menjadikan anak-anak pada beruban. Maksudnya hari kiamat, ya. Jadi hari kiamat bisa menyebabkan anak-anak beruban kalau dia mengalami hari kiamat tersebut, saking dahsyatnya kondisi hari kiamat. Adapun untuk surat Hud, nah ini yang perlu antum ketahui. Kenapa surat Hud membuat Nabi beruban, padahal di situ tidak bicara banyak tentang hari kiamat. Nah, ternyata sebabnya menurut para ulama adalah satu ayat dalam surat Hud, yaitu surat Hud ayat 112. Nah, nanti silahkan dilihat di rumah apa ayatnya ini. Allah mengatakan, "Fastaqim kama umirta." Istiqamahlah kamu wahai Nabi sebagaimana kamu diperintahkan. Wa man taba ma'aka, juga orang-orang yang taubat bersama engkau. Nah, perintah istiqamah ini perintah yang sangat berat. Karena istiqamah itu artinya kita lurus terus berada dalam kebaikan, lurus terus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah menyimpang ke kanan atau ke kiri, tidak pernah melakukan maksiat. Padahal manusia dilengkapi oleh Allah dengan syahwat. Yang syahwat itu menyebabkan dia kadang-kadang tertarik kepada kemaksiatan. Nah, maka perintah istiqamah ini perintah yang sangat berat, menyebabkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai keluar ubannya. Dan uban Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak banyak, hanya sekitar 18 atau sekian belas, ya, yang disebutkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Intinya uban beliau tidak sampai 20 helai, padahal usianya sudah 63 tahun. Yang biasanya orang zaman sekarang 63 tahun sudah banyak sekali ubannya. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, ini yang dapat kita pelajari pada sore hari ini. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sudah 40 menit saya bicara, ya. Kalau ada pembahasan atau pertanyaan lewat WA biasanya. Untuk kali ini belum ada, ya. Baik, insyaallah kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan apabila ada saja. Tidak ada masalah, tidak wajib untuk bertanya. Yang penting kita semuanya paham apa yang kita baca dari hadis-hadis ini.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Gimana Mas Arif? Ada yang dibahas? Ya, sementara Oke. Iya. Insya Allah terjemahnya saya kan nggak cepet-cepet aja ya, pelan-pelan. Dan kalau nanti ada yang terlewat kan bisa diulang YouTube-nya.